Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Ya, baik pemirsa dan juga hadirin sekalian, kita kembali lagi di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Nah, Coach, tadi kan sempat ditanya sama Miss Mary nih, pernah di PT Pos Indonesia. Saya dengar juga pernah ada katanya pengalaman unik gitu kan. Mungkin ini dari sisi keluarga, pemilihan bekerja di PT Pos Indonesia atau melatih sepak bola. Itu ada friksi nggak di keluarga? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi kan saya dari 85 sampai 2007 itu bekerja di PT Pos Indonesia karena memang diberikan apresiasi lah oleh pemerintah untuk bekerja dan saya geluti itu. Tetapi tetap saja ini mungkin tips ya, tetap carilah pekerjaan yang kita senangi dan tekuni dan insya Allah nanti akan sukses lah. Betul. Sama dengan yang saya lakukan tahun 2007, saya harus memilih antara bekerja di PT Pos atau pilih sepak bola. Kita berkeluarga itu saya ada anak 2, istri 1, ada berempat dengan saya. Anak perempuan saya dan istri saya pilih bekerja tetap di PT Pos Indonesia. Sementara saya dan anak laki-laki saya cenderung memilih sepak bola. Wah. Jadi dua-dua, iya. Tapi Pemilihan kan suara. kalau agama saya kan bilang kepala rumah tangga tetap laki-laki. Iya. Pengambil Saya keputusan. putusin untuk sepak bola. Jadi tahun 2007 saya fokus dengan sepak bola. Tapi prosesnya enggak langsung saya sukses di top levelnya sepak bola. Banyak hal-hal dinamika yang saya hadapi dan itu menjadi dinamika yang harus saya ikuti dan saya alami dan proses itu saya harus tabah untuk menghadapi. Apa yang paling sulit yang harus dilewati pada saat itu? Ya, sampai istri juga, kan saya udah larang untuk di sepak bola karena saya menghadapi hal yang di luar dugaan saya. Saya waktu itu tahun 2011 ditunjuk sebagai pelatih tim nasional 16. Saya selama hampir 17 bulan ya, saat itu kan federasi lagi ada dualisme. 17 bulan saya nggak pernah dapat gajian, tapi saya tetap bekerja. Dan ya karena sabar, karena ikhlas tadi ya memang dibayar oleh saya nggak perlu sebutin nama pengurus waktu itu dan bayar semua dan alhamdulillah ya dapat. Situlah kalau kita sabar, kalau saya saat itu nggak sabar, contohnya saya mungkin curhat ke sana kemari, ya kan, tentu gaji saya nggak akan dibayar. Yang kedua, akibat dari saya ikhlas dan sabar itu, saya dapat bonus malahan. Apa itu bonus? Saya melihat Masjidil Haram pertama ke Mekah itu ya saat pembayaran gaji itu. Yang ketiga, saya tetap dipercaya untuk melatih tim nasional U19 saat itu. Karena saya dipercaya, era Evan Dimas waktu itu, dan saat itulah saya bisa menunjukkan pekerjaan saya. Dan setelah 26 tahun Indonesia nggak pernah juara, saat itu kita juara di era Evan Dimas itu. Itu hasil pertama. Luar biasa. Ini adalah hikmah dari sebuah kesabaran juga dan juga dia adalah proses. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan untuk mengejar mimpi kita, bukan berarti langsung tiba-tibanya semua jadi gampang. Bahkan masih ada ujian-ujian lagi yang menguji prosesnya, menguji kesabaran kita, menguji keikhlasan kita. Tapi percayalah semua itu tidak akan sia-sia, pasti akan selalu ada hasilnya. Betul sekali. Ya. Dan Coach Indra juga salah satu hal yang saya kagumi, Coach Indra ini juga bukan orang yang instan. Karena kalau sebagai pelatih kan yang gampang ya udahlah naturalisasi aja gitu kan, ngambil dari luar dan seterusnya. Tapi Coach Indra ini bahkan mau turun ke bawah, belusukan untuk mencari talenta-talenta dari pelosok negeri, dikumpulkan, dijadi satu dan di coach. Apa yang membuat Coach Indra mau melakukan semua itu? Untuk saya sepak bola itu tidak hanya sekedar permainan, tidak hanya bicara kalah dan menang. Sepak bola juga bisa mempersatukan bangsa. Sepak bola juga bisa kita ambil situ nilai-nilai ekonomi. Sepak bola juga bisa mendisiplinkan banyak orang. Di sepak bola banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Oleh sebab itu, saya ingin membangun tim nasional Indonesia itu menunjukkan keindonesiaannya. Saat 2016 itu
para pemain yang diberikan oleh pengurus waktu itu pada umumnya anak-anak DKI dan sekitarnya. Nah, saya melihat ini tidak benar, ya kan? Dan waktu itu saat turnamen di Bangkok kalau nggak salah, dari 65 pemain yang diberikan ke saya waktu itu, 23 pemain saya pilih. Saya ajak ke kualifikasi Piala AFC, 4 kali saya main, 5 kali kalah. Karena kalau main lagi, kalah lagi. Gitu. Nah, 4 kali main, 5 kali kalah. 5 kali kalah. Jadi setelah itu, saya evaluasi ini kenapa. Gitu. Baru saya tahu bahwa ini tidak adanya sumber-sumber pemain berbakat yang benar-benar berkualitas yang diambil. Dari Sabang sampai Merauke itu. Oleh sebab itu saya melakukan pencarian pemain ke daerah. Tetapi itu halnya sebenarnya nggak benar. Yang benar itu adalah sistemnya harus ada. Apa itu? Harus ada kompetisi yang berjenjang dari daerah sampai ke tingkat nasional. Oke. Nah, dan juga ternyata proses untuk belusukannya ini juga tidak gampang ya, Coach ya. Pernah sampai kelaparan juga katanya nahan lapar untuk karena memang situasinya saat itu ada dualisme kepengurusan saat itu dan saya sudah ngambil keputusan ke sepak bola. Saya ada chance di timnas dan saya harus berjuang untuk itu. Walaupun banyak hal yang saya hadapi yang tidak ideal, tetapi saya harus hadapi itu untuk tujuan apa? Untuk tujuan saya berpikir suatu saat saya sukses, pasti ada imbal atau balasan dari hal-hal yang kita inginkan. Luar biasa, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Coach. Ini saya melihat bagaimana menjalani sebuah kesuksesan itu juga ada fokus dan juga komitmen ya. Betul, dan komitmen itu nggak setengah-setengah, tapi benar-benar sepenuhnya 100%. Karena kalau kita memberikan hal setengah-setengah, hasil yang kita dapatkan pun juga setengah-setengah ya. Seringkali di hidup ini kita selalu mengeluh dan bertanya, duh kok gaji saya segini-segini aja sih? Kok bonus saya segini-segini aja sih? Kok hidup saya segini-segini aja sih? Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah benar-benar memberikan yang sepenuhnya atau belum? Apakah Anda sudah benar-benar all out 100%, berdedikasi, berkomitmen, bekerja keras 100% atau belum? Karena ingat, hidup ini adil. Apa yang Anda berikan, itu juga yang Anda akan dapatkan. Jadi jangan setengah-setengah kecuali Anda oke dengan hasil yang setengah-setengah. Nah, sedangkan kita semua tahu, hidup itu cuma sekali, kita maksimalkan dan kita berikan yang terbaik supaya kita juga dapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Oke? Oke. Baik, Miss Mary. Terima kasih banyak. Tentunya masih banyak sekali cerita dan juga tips yang mungkin bisa kita dapat dari Miss Mary dan juga Coach Indra Safri. Seperti apa? Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. In every process there's always mistake inside. Selalu ada kesalahan di dalam prosesnya. Nah tapi orang-orang yang luar biasa, orang yang punya kedewasaan, mereka nggak melihat itu sebagai sebuah kesalahan, tapi mereka melihat itu sebagai sebuah pembelajaran. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.